Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan minggu ke-9 sesudah Trinitatis, 28 Juli 2024. Terambil dari kitab 2 Samuel pasal 11, ayat 1 sampai 15. Bacaan dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Diikat oleh topik atau tema Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Marhuasodo Yesus manarihon nguluta. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Perikop 2 Samuel pasal 11 mulai dari ayat 1 sampai 27 berjudul Daud dan Batsheba. Khotbah kita ayat 1 sampai 15. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk.
Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanyaan minggu ke-9 sesudah Trinitatis tanggal 28 Juli 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marhuasodo Yesus, manarihon ngulutta. Saudara, pada ayat 1 dituliskan dalam khotbah ini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Apa maksudnya ungkapan pada pergantian tahun ini? Ungkapan pada waktu pergantian tahun bukan berarti pergantian tahun lama ke tahun yang baru sebagaimana lazim kita pahami. Tetapi pergantian tahun di sini menunjuk kepada saat atau ketika sedang berada dalam musim semi, di mana pasukan perang yang sedang bergerak tidak terhambat oleh hujan, oleh salju, ataupun panas. Pada waktu itu, para tentara bisa bergerak dengan lebih baik. Pada saat itu, Daud menyuruh Yoab maju beserta pasukan-pasukannya dan seluruh orang Israel. Mereka berperang melawan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Dan pada akhir ayat 1 itu dikatakan bahwa pada saat itu Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Mengapa Daud tinggal di Yerusalem dan tidak ikut berperang? Karena Daud dan pasukan Israel yang lain yang tidak ikut perang sedang menanti keadaan pasukan Israel di bawah pimpinan Joab itu. Jika pasukan Joab terpukul nanti dan kalah oleh Amon, maka masih tertinggal pasukan Daud yang lain yang juga mempunyai kekuatan besar untuk membalas kekalahan itu. Dan jika pasukan Amon, yakni musuh saat itu yang terpukul, maka pasukan Daud nanti akan datang mengirim kabar atau berita kemenangan itu dari medan perang. Sebagaimana 2 Samuel 12 ayat 28-29. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika itu semua laki-laki dewasa ikut dalam pasukan perang. Dan yang tinggal di Yerusalem hanyalah para wanita, para budak-budak, beberapa penjaga-penjaga kota dan istana, dan Daud sendiri. Nah, dapat dibayangkan bahwa pasti suasana masyarakat di kota Yerusalem dan desa-desa lainnya pada waktu itu sepi, tidak terlalu ramai. Nah, di saat-saat seperti itu, keadaan dan sepinya kota Yerusalem, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya di waktu petang, lalu Daud berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampak kepadanya dari atas sotoh istana itu seorang perempuan yang sedang mandi. Dia adalah seorang perempuan yang sangat elok, sangat cantik rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya, siapa perempuan yang elok, yang cantik itu? Lalu orang yang disuruh itu mendapat informasi bahwa perempuan cantik itu adalah bernama Batsheba, putri dari Eliam dan istri Uria. Uria, suami Batsheba, adalah salah seorang dari pahlawan Daud, bawahan Yoab, seorang tentara termasuk yang terkuat dari tentara Daud. Daud menyuruh orang menjemput Batsheba dan membawanya ke istana. Lalu Daud tidur bersama dengan perempuan cantik elok itu. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setelah terjadi peristiwa itu, perempuan itu mengandung dan ia memberitakan hal itu kepada Daud.
Saudara, kemudian Daud berupaya menutup-nutupi aibnya dengan berbagai-bagai trik-trik jitu. Antara lain, ia memanggil Uria dari medan perang dan memintanya pulang ke rumahnya untuk bertemu atau tidur dengan istrinya Batseba itu. Ayat 6 sampai 8. Tujuannya apa? Agar kehamilannya dianggap bukan karena Daud. Namun, Uria merasa tak layak bersenang-senang dengan istrinya karena banyak kawannya, temannya yang mempertaruhkan nyawa di medan perang. Masa dia senang-senang di rumahnya? Ayat 11. Nah, karena segala usahanya kandas, Daud memerintahkan Yoab untuk menempatkan Uria di garis terdepan agar ia tewas. Dan itu terjadi. Uria tewas. Sebagaimana pada ayat 16-17. Pada titik ini, Daud telah melakukan pembunuhan terhadap Uria. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat khotbah ini di pertanggal minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, perbuatan zina lahir karena tidak mampu menguasai diri, menguasai hawa nafsu atau birahi seseorang. Saudara, apa yang dimaksud dengan perbuatan zina atau perzinahan? Kita semua tahu toh, zina itu merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dua insan, laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, tetapi melakukan hubungan suami istri. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud setelah melihat dari sotoh istana tempat tinggalnya seorang perempuan yang sedang mandi dan menyuruh orang membawa perempuan elok cantik itu ke rumahnya. Nah, saat itu juga Raja Daud tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa, dan kemudian jatuh hati kepada Batseba, istri orang lain bernama Uria, dan tidur bersamanya, berzina. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengalaman Daud ini mengajar kita saat ini, terutama di zaman perkembangan media sosial, alat-alat komunikasi yang semakin canggih sekali. Perkembangan IT, Information and Technology, begitu hebat sekarang. Begitu banyaknya yang menawarkan gambar-gambar yang sampai dengan tampilan porno, film-film atau video-video yang memancing-mancing hawa nafsu, yang memancing-mancing birahi. Begitu banyaknya tempat-tempat, rumah-rumah bordil yang menyuguhkan perempuan-perempuan zina untuk laki-laki, atau ada laki-laki untuk perempuan dan sebagainya. Nah, saudara, bagaimana kita menghempang diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar terhindar dari berbagai-bagai pengaruh buruk hawa nafsu yang seperti itu, hingga bisa sampai jatuh melakukan asusila, zina seperti yang dilakukan oleh Daud ini. Bagaimana caranya menghempang diri kita, mengawasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, Bapak Ibu? Ini tidak mudah tentunya toh. Ini membutuhkan perjuangan rohani, perjuangan iman. Ini membutuhkan keteguhan hati dan kemauan kita melawan hawa nafsu jahat yang didorong pasti oleh iblis, oleh setan, oleh roh-roh jahat itu. Nah, untuk itu mari kita terapkan. Saya mengusulkan beberapa hal dalam khotbah ini. Bagaimana caranya untuk memagari diri kita? Pertama, yang paling utama adalah memperkuat iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Itu harus kita lakukan. Memperkuat pengajaran agama bagi kita. Dengan pengajaran-pengajaran agama itu, kita yakin Tuhan akan memampukan kita menjauhkan diri dari semua godaan-godaan setan, godaan hawa nafsu yang jahat itu. Itu yang pertama. Kedua, apa yang kita lakukan lagi? Menjauhi situasi yang bisa memicu kita berbuat zina. Hindari situasi yang bisa memicu hawa nafsu, Bapak Ibu, dan godaan berbuat zina lewat pergaulan bebas lah, lewat praktik-praktik menonton-nonton konten-konten yang tidak senonoh, dan membatasi diri berinteraksi dengan lawan jenis. Batasi dirimu. Ketiga, bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? Menjaga pergaulan baik.
Hindari berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Hindari menonton hal-hal yang tidak sewajarnya, seperti menonton film-film yang berbau pornografi. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Apalagi yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam hidup kita. Keempat, mampu mengendalikan, menguasai hawa nafsu kita. Menguasai atau mengendalikan hawa nafsu itu merupakan tantangan terbesar itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hawa nafsu bisa timbul lewat pandangan mata kita, lewat pendengaran kuping kita, lewat suara hati kita yang mendorong-dorong kita berbuat seperti itu. Maka jagalah mata kita, telinga kita, suara hati yang mungkin saja dikendalikan oleh si iblis roh jahat. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, saya mengusulkan juga menjaga diri kita di saat kesepian, Bapak Ibu. Ketika sedang berada dalam suasana kesepian ini, itu dapat mendorong-dorong orang mencari hiburan. Bahkan terpancing-pancing mencari-cari hal-hal yang bisa mengisi kesepiannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina atau mencari hiburan-hiburan dalam bentuk film-film dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting untuk menjaga diri dari kesepian dengan melakukan aktivitas yang positif. Lakukan hal-hal yang positif ketika kita berada dalam keadaan sepi. Mari kita bergaul dengan keluarga, dengan teman-teman, serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mempererat ikatan-ikatan sosial kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengan memiliki kelima-lima poin yang saya anjurkan, yang saya sebutkan, tawarkan tadi, Bapak, Ibu, saya yakin, saya percaya bahwa kita akan memiliki kemampuan mengendalikan, mengontrol diri kita, dan diberi oleh Tuhan kita kuasa dan kekuatan untuk menghindari dosa-dosa yang membawa kita kepada praktek-praktek hawa nafsu, birahi, dan zina seperti yang dilakukan oleh Daud dalam khotbah ini. Amin, Bapak, Ibu. Pelajaran yang kedua, jangan gunakan hak, kuasa, dan jabatanmu merusak orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dosa dan pelanggaran Daud tidak hanya sekedar melakukan zina dengan perempuan cantik Batseba. Daud justru menggunakan hak, kuasa, pangkat yang dia miliki, kedudukan, atau jabatan yang dia sandang saat itu untuk membunuh orang lain. Bunuh Uria. Dalam khotbah ini, suami dari Batseba, dia menggunakan segala taktik, cara, dan rekayasa untuk menghilangkan nyawa Uria. Daud melancarkan berbagai-bagai taktik, rekayasa, dan trik-trik demi menutup-nutupi dosa, kesalahan, dan kejahatannya yang dia lakukan bersama perempuan Batseba itu. Yakni apa? Apa trik-trik daripada Daud itu? Trik pertama, Daud memanggil Uria dari medan perang. Alasannya memanggil Uria dari medan perang adalah untuk menanyakan keadaan Yoab dan tentara yang lain, serta keadaan perang saat itu bagaimana. Itu alasannya. Daud mencoba menyenangkan hati Uria dengan menyuruhnya pulang ke rumahnya dan tidur bersama istrinya. Sehingga suatu hari nanti kehamilan Batseba itu dianggap karena Uria, suaminya sendiri, yang melakukannya. Namun, trik itu gagal, Bapak, Ibu, karena Uria adalah orang yang amat solider dengan Tuhan dan rekan-rekannya, sehingga ia tidak mau pulang, melainkan dia membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya. Itu trik pertama. Kemudian trik kedua, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum, dan membuat Uria itu mabuk. Saudara, Daud berpikir jika Uria mabuk, dia akan pulang ke rumahnya tidur bersama istri. Tetapi Uria ternyata tetap tidak mau pulang, melainkan berbaring tidur bersama-sama para hamba-hamba tuannya. Saudara, usaha Daud yang kedua ini pun gagal. Nah, setelah trik pertama dan kedua gagal, maka Daud menggunakan trik ketiga. Apa trik ketiga? Melenyapkan Uria dengan memanfaatkan Yoab
Saudara, Daud menyuruh Yoab, kepala pasukan itu, menempatkan Uria di barisan terdepan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian Yoab sendiri meninggalkan Uria dan teman-teman yang lain. Dan akhirnya trik ketiga ini Bapak Ibu berhasil. Ketika musuh menembakkan panah-panah mereka, ya, kemudian tertembaklah orang-orang yang ada di barisan depan mereka itu, yakni tentara anggota Yoab. Mereka terbunuh, termasuk Uria. Nah, Uria pun tewas oleh kelicikan Daud mengatur strateginya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud nyata-nyata dan betul-betul menggunakan hak, kuasa, dan jabatan yang diamanahkan kepadanya untuk merusak orang lain. Dalam hal ini merusak Uria. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk mengingatkan kita, khususnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar khotbah ini yang saat ini masih sedang memegang amanah sebagai pelaksana tugas, pelaksana jabatan-jabatan kedudukan di berbagai-bagai instansi, baik instansi pemerintahan, di instansi perusahaan, di organisasi-organisasi, di bidang pendidikan sekolah atau perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, gunakan, hargailah jabatan, kedudukan, tugas, amanah, dan tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Saat sekarang ini Bapak Ibu, jalankan amanahmu itu semua sebagai atau sesuai hukum, aturan, dan prinsip-prinsip yang sudah diaturkan, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi instansi di mana kamu melayani bertugas. Daud menjadi rusak karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Hawa nafsu mengendalikan suara-suara dagingnya. Dia tidak mampu mengendalikannya. Makanya jagalah dirimu Bapak Ibu. Jaga hawa nafsumu dan keinginan-keinginan dagingmu. Banyak suara-suara di sekitar kita yang bisa menggoda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada suara uang, ada suara teman-teman sekantor yang berbeda kelamin, suara godaan untuk meninggalkan agama, meninggalkan Yesus, meninggalkan kepercayaan kita. Banyak sekali godaan-godaan Bapak Ibu. Nah, saudara, jangan serakah di saat kamu memiliki sekarang jabatan, pangkat, kuasa, atau otoritas yang dipercayakan kepadamu. Jangan. Keserakahan selalu akan membuat kekuasaan menjadi berbahaya bagi banyak orang, terutama bagi orang-orang yang lemah. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia terpancing berbuat semau-maunya demi memuaskan hasrat, keinginan, hawa nafsunya. Dalam hal ini, saya menemukan hubungan bagian khotbah ini dengan topik Minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024 yang mengatakan Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marhuasodo Yesus manarihon nguluta. Nah, di mana hubungannya? Kita tidak perlu gegabah mencari trik-trik jahat mendapatkan kebutuhan duniawi, kebutuhan atau pangkat-pangkat atau jabatan-jabatan yang hebat dalam diri kita. Apapun itu, Tuhan akan memberikannya bagi kita sesuai dengan keperluan dan talenta-talenta yang ada pada kita. Nah, semoga kita semua, khususnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang masih memegang jabatan, pangkat, kedudukan apapun itu, menjadi orang-orang yang amanah, yang dipercaya, orang yang terberkati menjadi berkat, orang yang mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, setiap rancangan jahat kita dideteksi oleh Tuhan, maka hindarilah. Nah, Bapak Ibu, pada ayat terakhir dari pasal 11, yakni ayat 27 ini dituliskan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, ini memberi arti bagi kita bahwa meski sebegitu hebatnya Daud menyembunyikan keinginan jahatnya dalam rangka menjinahi Batseba dan seterusnya menjadikan dia istrinya setelah tewas Uria, maka semua itu jelas sekali terlihat, terpantau di mata Tuhan sebagai perbuatan jahat
jahat di mata Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jelaslah tidak ada yang tersembunyi yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati dalam bertindak, apalagi yang cenderung tidak dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun seolah-olah bisa ditutup-tutupi, diakal-akali orang, tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya terdeteksi oleh Tuhan. Meski tidak ada yang tahu kalau suami Batseba mati dibunuh oleh Daud secara tidak langsung, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau anak dalam kandungan atau dalam perut Batseba itu adalah anak Daud. Tidak ada yang tahu dari hubungan gelap yang mereka lakukan. Namun semua skandal Daud ini terdeteksi oleh Tuhan dan membuat Tuhan marah besar kepada Daud. Tuhan memandang jahat tindakan Daud ini. Kalau kita baca 1 Tawarikh pasal 28 ayat 3 yang mengatakan, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Nah, istilah menumpahkan darah di sini salah satu adalah ini kasus terhadap Uria yang dia paksa mati di medan pertempuran itu, Bapak Ibu. Nah, semua dosa-dosa berakibat fatal di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasus dan trik-trik licik yang dilakukan oleh Daud dalam khotbah ini tentu saja bukanlah untuk kita tiru, toh. Bukan untuk kita tiru, melainkan sebagai peringatan ini agar kita tidak melakukan kejahatan, kelihayan yang seperti ini yang berakibat mengingini milik orang lain. Kisah Daud ini juga merupakan peringatan bahwa Allah melihat setiap rancangan dan perbuatan kita. Makanya, Bapak, Ibu, periksalah setiap trik-trik yang mau kita jalankan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jagalah hati agar tidak dikuasai oleh dosa, oleh keinginan-keinginan yang jahat, serta tidak akan mendatangkan kecelakaan bagi orang lain. Mari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hindari semua perbuatan-perbuatan jahat yang licik dan trik-trik melampiaskan kehendak sendiri. Hindari semuanya itu. Karena apa? Tuhan memantaunya dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Tanpa itu pun kita diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Karena Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marwah sodo Yesus manarihon nguluta, sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah pertanggungan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 28 Juli 2024 dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Marwah sodo Yesus manarihon nguluta termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ke-9 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Pengalaman Daud ini menjadi pengajaran berharga bagi kami, supaya kami tidak mau dikuasai oleh hasrat, keinginan, nafsu jahat untuk melakukan perbuatan asusila yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ajar kami supaya kami memanfaatkan jabatan, pekerjaan yang baik, tanggung jawab, dan berbagai wewenang, otoritas, hak untuk kemuliaan besar. Berkati Anda dalam persiapan khotbah berikut dan semua seperti bagi kemuliaan khotbah Tuhan Yesus Kristus. Berdoa. Amin.